Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jadi kemarin ada orang yang curhat sama gue, dia menanyakan, bro, kenapa ya cewek gue itu jarang banget berkorban sama gue? Apa memang cewek itu memang gak pernah berkorban atau gimana gitu? Jadi gini bro, cewek itu biasanya tidak mau berkorban atau belum mau berkorban ke kalian karena lo nggak memberikan dia kesempatan atau lo nggak pernah ngajarin dia. Ibarat kata gini bro, cewek itu nggak ngapa-ngapain, itu bisa dikejar banyak cowok kalau dia itu cantik. Ketika cewek cantik ini dikejar banyak cowok, otomatis dia itu nggak punya waktu, dia nggak punya kesempatan untuk berkorban balik. Karena apa? Karena kalian terlalu ngejar-ngejar dia, terlalu mepet-mepet dia terus. Dia mau jalan tiba-tiba lo datang, dia mau apa, nggak usah biar aku aja yang ambil. Dia mau ini, nggak usah aku aja biar aku tok yang nolongin kamu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cewek itu mau berkorban, tapi karena dia itu sejak awal sudah punya banyak badut, ya artinya dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dia nggak ngapa-ngapain aja, badut-badutnya dia tuh udah paham gitu. Nah dari fenomena ini kebanyakan cewek itu jadi nggak mau berkorban. Karena apa? Karena dia nggak punya waktu, dia nggak punya space untuk berkorban balik atau kasih feedback. Karena apa ya? Karena kebanyakan cowok itu bermental badut gitu. Kalau lo bermental badut, otomatis lo itu seakan-akan menjadi pelayannya wanita. Jadi seakan-akan wanita juga menganggap bahwa oh ini adalah kewajibannya cowok gitu. Padahal yang namanya berkorban, yang namanya umpan balik atau feedback itu sebenarnya 50-50. Bisa juga komposisinya 60% di cowok, 40% di cewek, atau minimal 30% di cewek, 70% di cowok. Tapi yang paling sehat itu ya 50-50 gitu loh. Kalau kita pernah berkorban sama cewek, cewek juga harus mau berkorban sama kita. Sehingga romansa kita itu berjalan secara normal, berjalan secara adil gitu loh. Tapi kalau kalian kebanyakan berjuang di awal, nanti ketika pacaran atau bahkan ketika nikah, lo itu udah nggak mau berkorban lagi sama cewek. Lo bisa lihat lah banyak sekali orang-orang yang sudah menikah ya di awal cowoknya ini berkorban kasih ini kasih itu dan lain sebagainya. Pas udah nikah dia perginya mancing, dia futsal, udah nggak peduli lagi sama ceweknya. Bahkan nggak jarang mereka itu nggak pernah ngasih skincare, ngasih ini ngasih itu tuh udah jarang lagi. Karena apa? Karena tenaga dia udah habis ketika PDKT dulu-dulu. Nah ini juga yang membuat gue tuh kasihan sama cowok-cowok yang bermental badut. Karena ketika lo bermental badut, kemudian kalian tuh cintanya menggebu-gebu, cinta lo itu bisa habis di satu cewek. Dan ketika lo pengen nyari cewek yang lain, lo masih terbayang-bayang sama cewek lo yang lama, yang nolak lo dulu. Karena apa? Karena lo sudah menaruh energi lo, sudah apa ya, pengorbanan lo itu sudah terlalu banyak ke cewek yang pertama. Nah itu kasihannya nanti adalah kalau lo sudah nikah, kalau cinta lo sudah habis, maka istri lo yang terakhir itu cuman dapat sisa-sisa doang. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya biar kita bisa memancing cewek ini untuk berkorban sama kita. Nah pertama kalian harus pahami dulu bro, ketika kalian PDKT kalian harus mencari cewek yang tertarik sama kalian. Itu yang pertama, karena ketika cewek udah tertarik sama lo, dari segi apapun ya, bisa dari fisik, bisa dari karakter, bisa dari penampilan lo, bisa dari karena lo mungkin punya banyak prestasi, itu nggak masalah. Yang penting cewek itu punya rasa ketertarikan sama lo. Karena kalau cewek udah tertarik, dibikin cinta atau dibikin sayang itu akan lebih mudah. Karena wanita itu hanya bisa jatuh cinta sama kita kalau dia sudah tertarik sama kita. Kalau cewek dari awal nggak tertarik, sampai kapanpun dia nggak akan jatuh cinta. Rumusnya adalah cewek itu hanya bisa berkorban kalau dia itu sudah punya rasa ketertarikan, rasa nyaman, apalagi rasa cinta. Nah, cara yang pertama untuk memancing biar cewek ini mau berkorban adalah kita pancing dulu dari hal-hal yang sederhana. Misalnya gini, lo itu secara tegas atau secara lemah lembut bisa ngobrol ke dia. Lo harus bilang bahwa kamu itu kalau butuh apa-apa bisa langsung chat.
Agar apa? Agar dia itu secara tidak sadar itu, oh kalau aku butuh sesuatu aku harus langsung chat. Jadi kita harus menanamkan di pikiran bawah sadarnya dia, kamu tuh kalau butuh apa-apa langsung aja telepon atau chat. Sehingga kalian itu nggak harus ngechat duluan. Paham ya di sini? Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin jarang banget di chat cewek duluan. Karena apa ya? Karena cowoknya nggak pernah minta gitu. Kalau lo nggak pernah minta di chat duluan ya cewek juga pasti gengsi. Tapi kalau lo sudah bilang duluan, lo sudah kasih saran, kamu kalau ada apa langsung chat aja gitu. Otomatis cewek juga akan langsung menganggap bahwa itu adalah permintaan lo. Sehingga cewek bakalan mau untuk ngechat lo duluan. Nah kalau cewek sudah berani ngechat lo duluan, berani telepon lo duluan, maka ini hal yang sangat bagus. Nah latihan yang kedua, lo bisa ajak cewek ini untuk jalan sama lo tapi dengan pakaian tertentu. Misalnya gini, besok jalan ke sini yuk tapi kamu pakai baju merah ya. Atau lo juga bisa request hal yang lain, misalnya kamu pakai topi warna ini ya, kamu pakai bajunya ini ya gitu. Sehingga cewek itu juga akan lebih apa ya, lebih tertata, cewek juga akan lebih ngerasa bisa dipimpin gitu. Kayak cewek ini menemukan cowok yang keren, cowok yang berani ngatur-ngatur dia, cowok yang berani mengarahkan dia. Cewek justru suka sama cowok yang seperti itu bro, karena lo terlihat percaya diri dan juga dominan. Latihan yang selanjutnya, kalian bisa minta cewek itu untuk menggandeng tangan kalian, atau lo langsung gandeng aja tangannya dia. Yang penting dia itu merasa nyaman gitu. Lo boleh izin dulu, boleh langsung, tergantung karakter kalian. Nah kalau kalian pengen naik level lagi, kalian bisa tukeran makanan atau tukeran kado. Misalnya hari ini lo kasih dia coklat atau bawain makanan yang dia suka, lalu lo request besok bawain aku ini dong, atau kamu bisa masak nggak? Kalau bisa masak besok bawain aku masakan ini ya, aku pengen dong dimasakin kamu gitu. Lalu lo juga bisa nanya tentang ulang tahunnya dia kapan, lalu lo bisa kayak menjanjikan bahwa besok kalau kamu ulang tahun aku bakal ngadu kamu ini, kira-kira kalau aku ulang tahun kamu bakal ngadu apa gitu. Jadi lo harus membuat pembicaraan seperti itu sehingga cewek itu juga punya pikiran dan punya gambaran untuk berkorban juga. Karena kalau lo nggak pernah mancing cewek untuk berkorban sama lo, sampai kapanpun dia nggak akan berkorban. Kalau ceweknya ini nggak pernah belajar. Jadi lo juga harus memahami bahwa di luar sana ada cewek-cewek yang memang dia itu SDM-nya rendah. Dia nggak tahu berkorban itu apa. Dan dia juga nggak tahu kalau pengorbanan itu penting. Ada juga cewek itu yang pinter, ada cewek yang support, ada cewek yang mau berkorban, ada cewek yang saling ngasih kasih sayang gitu. Jadi sebagai cowok kalian itu harus pandai romansa. Karena apa? Karena kalau lo pandai romansa, lo bisa membimbing cewek lo dari yang awalnya nggak tahu bisa jadi ngerti, dari awalnya yang mungkin blow on bisa jadi pinter gitu. Makanya ketika PDKT itu jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu baperan. Gue tuh sering kali bilang ya ke klien-klien gue, kalau kalian mau PDKT sama cewek itu jangan cuma dilihat dia cantik doang lalu kalian langsung gimana ya caranya biar dia cinta sama gue, gimana ya caranya biar dia itu bisa langsung jadi pacar gue. Bukan itu bro, PDKT itu lo cari dulu dia cocok nggak sama gue cocok nggak sama dia nyaman nggak sama gue, dia satu frekuensi atau tidak, dia ini pinter atau tidak, dia ini mau belajar atau tidak. Baru deh kalau itu semua cocok, baru lo cari gimana caranya biar dia bisa luluh, gimana caranya biar dia bisa langsung jadi pacar gue. Jadi kalian itu harus memastikan dulu karakter cewek ini sesuai nggak sama lo, cocok nggak sama lo, baru lo cari gimana caranya biar dia bisa luluh sama lo. Bukan tiba-tiba gimana ya biar dia tuh cinta sama gue, jangan seperti itu bro. Jadi kita harus punya filter terlebih dahulu. Karena kalau lo pacaran sama orang yang gak mau belajar itu susahnya minta ampun. Ibarat kata lo itu bukan jadi cowok tapi malah jadi badut, jadi pelayannya dia. Itu yang bahaya bro. Semoga dari video ini kalian bisa sadar dan kalian bisa memahami romansa secara benar. Kalau kalian masih bingung langsung aja baca ebook dari Pria Bertubuh. Kalau punya masalah langsung chat gue atau kalian bisa konsultasi sama gue gratis.
Itu aja yang dapat gue sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.